Thomas Edward Lawrence. Dia lahir di luar nikah di Tremadoc, Wales, pada Agustus tahun 1888 dari Thomas Chapman, yang menjadi Sir Thomas Chapman, Baronet ke-7 pada tahun 1914, seorang bangsawan Anglo-Irlandia dari County Westmeath, dan Sarah Junner, seorang pengasuh Skotlandia, yang tinggal bersama Chapman setelah Chapman meninggalkan istri dan keluarga pertamanya di Irlandia. Mereka menyebut diri mereka Tuan dan Nyonya Lawrence. Pada tahun 1896, keluarga Lawrence pindah ke Oxford, di mana putra mereka bersekolah di sekolah menengah atas dan kemudian dari tahun 1907 hingga 1910 belajar sejarah di Jesus College. Antara tahun 1910 dan 1914 dia bekerja sebagai arkeolog untuk British Museum, terutama di Carchemish, di Suriah Utsmaniyah. Pada 1910, Thomas Edward Lawrence lulus dengan nilai memuaskan dari Jesus College. Ia belajar sejarah dan agama di perguruan tinggi yang dinaungi Universitas Oxford di Inggris. Tesisnya berjudul The Influence of the Crusades on European Military Architecture to the End of the 12th Century menunjukkan betapa ia menyukai topik perang salib yang mempertarungkan dua kubu utama, Kristen dan Islam. Lawrence memang dibekali ilmu agama yang cukup kuat. Sejak kecil, ia sangat aktif dalam berbagai kegiatan religi dan kerap menjadi pengiring Mazmur Kudus di gereja dekat rumahnya yang kini dikenal dengan nama Gwynedd, Wales, di wilayah Britania Raya. Siapa sangka, orang British tulen ini nantinya menjadi sosok yang sangat berpengaruh dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Arab dari penguasaan Kesultanan Turki Ottoman. Terlepas dari bagaimana cara dan upaya yang dilakukan Lawrence, ia adalah salah satu penyebab utama pecahnya Revolusi Arab yang pada akhirnya berujung pada kemunculan Kerajaan Arab Saudi. Mengakrabi tanah Arab, Lawrence sudah mengenal Timur Tengah sejak usia 22 tahun. Pada tahun terakhir dekade pertama abad ke-20, ia berlayar ke Beirut yang sekarang menjadi ibu kota Libanon. Lawrence menguasai berbagai bahasa asing, termasuk Prancis, Jerman, Latin, Yunani, Arab, Turki, Suriah, dan masih banyak lagi, yang membuatnya cukup mudah diterima di berbagai negeri yang dikunjunginya. Lawrence mula-mula bekerja sebagai arkeolog di beberapa negara di kawasan Timur Tengah hingga Afrika Utara. Dilibatkan oleh para ahli dari British Museum, ia beberapa kali terlibat proyek penggalian benda-benda bersejarah di Suriah, juga di Mesir, sampai mendekati 1914. Perang Dunia I yang dimulai sejak tanggal 28 Juli tahun 1914 menyeret Lawrence ke persoalan yang lebih serius. Sebelum perang meletus, ia diminta militer Inggris dari Imperium Britania untuk melakukan observasi di Gurun Negev, Najib. Padang pasir di wilayah Israel dan Palestina itu memang merupakan jalur strategis, dan segala informasi tentangnya akan sangat berguna bagi Inggris. Gurun Negev menjadi akses utama tentara Turki Ottoman jika hendak melakukan serangan. Kekhalifahan Turki Ottoman adalah penakluk Jazirah Arab saat itu. Hampir semua wilayah di Timur Tengah berada di bawah penguasaannya, dan Inggris atau Britania Raya tentunya punya kepentingan di situ, selain keterlibatannya di Perang Dunia I. Tanah Arab waktu itu masih dihuni oleh klan-klan yang justru saling berperang satu sama lain. Yang terbesar adalah Bani Hashim yang merupakan klan Nabi Muhammad. Klan Hashim ini menjadi penguasa di Makkah dan Madinah atau Hejaz. Sedangkan klan Saud atau Bani Saud berkuasa di Najd, yang masih berada di kawasan Arab Saudi sekarang. Memuluskan ambisi Barat. Bagi Inggris, Bani Hashim yang memimpin Hejaz sangat penting. Dalam situasi krusial Perang Dunia I, penguasa Hejaz adalah Sarif Hussein yang diangkat sebagai emir, atau gubernur, maka oleh Turki pada 1909. Tanpa campur tangan Inggris sekalipun, kerajaan-kerajaan di Jazirah Arab sebenarnya sudah mulai tidak nyaman dengan status mereka sebagai bawahan kekhalifahan Ottoman di Turki. Salah satu penyebabnya adalah kemunduran Ottoman yang dianggap dipicu oleh penetrasi kebudayaan modern.
Terkepung oleh kemajuan Eropa, Ottoman memang mulai menyurut pengasuh dan ketangguhannya. Salah satu usaha untuk memperkuat Ottoman adalah memulai pendekatan modern dalam berbagai bidang, dari pendidikan hingga persenjataan. Inilah yang membuat Ottoman, dipandang dari Arab, menjadi dekaden karena dianggap mulai menjauhi nilai-nilai Islam. Diperumit oleh kemunculan sentimen nasionalisme Arab, maka cikal bakal perlawanan bangsa Arab kepada Ottoman pun kian tak terbendung. Dan Inggris, sebagai lawan Ottoman di Perang Dunia I, melihat hal itu dengan jeli. Inggris bersama Prancis menganggap menghapus pengaruh Turki di Jazirah Arab sebagai keniscayaan jika ingin memperluas kekuasaan dan pengaruh di Timur Tengah. Benih-benih perlawanan terhadap Turki Ottoman sudah muncul sejak 1915. Pada bulan Maret tahun itu, Sarif Hussein mengirimkan anaknya yang bernama Faisal untuk bergabung dengan Jamiyah Arabiyah Fatah. Ini adalah gerakan di Suriah yang bertujuan menggalang kekuatan untuk melawan pemerintahan Turki Ottoman. Peluang ini pun tidak disia-siakan oleh Inggris. Diutuslah Lawrence untuk menemui Sarif Hussein. Lewat Lawrence, Inggris menjanjikan sebagian besar wilayah Arab akan menjadi milik Sarif Hussein jika ia segera mengumumkan perlawanan terhadap Turki Ottoman. Inggris juga siap membantu dana perang dan persenjataan lengkap. Tapi, Inggris rupanya sudah menyiapkan strategi lain. Iming-iming untuk Sarif Hussein itu sebenarnya cuma akal bulus belaka supaya Inggris memperoleh tambahan kekuatan untuk melawan Turki Ottoman. Tanpa sepengetahuan Sarif Hussein, Inggris pada 1916 itu juga menekan perjanjian Sykes-Picot dengan Prancis. Isinya, wilayah Arab nanti akan dibagi dua. Inggris mendapatkan Irak, Yordania, Haifa, Israel, dan sekitarnya, sementara Prancis diberi Suriah dan Libanon. Adapun sebagian besar wilayah Palestina akan berada dalam kontrol bersama. Selain itu, Inggris juga menandatangani perjanjian Balfour yang isinya memberikan hak kepada Yahudi internasional untuk mendirikan negara Zionis di Palestina jika Turki Ottoman sudah dikalahkan. Hal ini diberikan Inggris karena kaum Zionis berhasil membujuk Amerika Serikat membantu sekutu melawan kubu Jerman di Perang Dunia I. Pecah belah Timur Tengah. Pada tanggal 16 Oktober tahun 1916, Lawrence atas perintah Inggris menemui tiga putra Sarif Hussein yaitu Ali, Abdullah, dan Faisal. Lawrence berusaha mendekati secara personal anak-anak sang emir, terutama Faisal, yang dinilai sebagai calon terbaik untuk memimpin revolusi Arab. Disinilah peran krusial Lawrence bermain. Ia benar-benar membaur dengan kehidupan orang Arab agar bisa menarik hati Faisal dan saudara-saudaranya. Lawrence mempelajari Islam, sering menghadiri majelis kajian agama, berpakaian Arab, dan mengucapkan salam. Lawrence pun akhirnya terlibat dalam banyak insiden melawan Turki Ottoman yang terjadi berbagai tempat. Ia menjadi penasihat militer kepercayaan Faisal. Pengaruh Lawrence amat strategis sehingga orang-orang Arab segan dan mendengar saran-sarannya dengan penuh kepercayaan. Dibantu persenjataan oleh Inggris dan dikawani oleh Lawrence, militer Hejaz memperoleh rentetan kemenangan atas Turki Ottoman dalam peperangan sepanjang tahun-tahun 1916 sampai tahun 1918. Peran Lawrence tidak hanya di Makkah atau Madinah, ia juga menjadi aktor kemenangan di berbagai tempat lain, termasuk Suriah dan Mesir. Salah satunya adalah pertempuran Damsyik yang berhasil merebut Damaskus dari penguasaan Turki Ottoman. Lawrence pula yang dengan cerdiknya mengusulkan agar orang Turki dibiarkan melakukan pengepungan Madinah agar militer Arab bisa merusak jalur kereta api yang menghubungkan Turki dengan Hejaz. Jalur yang dibangun untuk memudahkan, terutama, perjalanan haji dari Turki ini sangat strategis karena menjadi alat transportasi logistik tentara Turki. Begitu jalur kereta bisa dirusak dan diganggu, kekuatan Turki pun pelan-pelan merosot. Seluruh pasukan Turki Ottoman akhirnya berhasil dipukul mundur pada tanggal 27 September tahun 1918. Itu berarti, misi Inggris bersama Prancis untuk menguasai Jazirah Arab hampir pasti tercapai, berkat andil besar Lawrence, yang segera pulang ke Inggris setelah tugasnya selesai.
Sarif Hussein akhirnya berkuasa penuh di Hejaz dan tidak lagi menjadi bawahan Turki. Setelah meninggal pada 1924, ia digantikan oleh anak tertuanya, Pangeran Ali. Sedangkan Pangeran Faisal menjadi penguasa di Irak dan Suriah, dikenal dengan nama Faisal I of Iraki, dan anaknya yang lain, Pangeran Abdullah, menjadi penguasa di Jordan, terkenal dengan nama Abdullah I of Jordan. Namun kekuasaan klan tersebut mulai diganggu oleh Bani Saud yang berkuasa di Najd. Bani Saud yang sempat berkuasa di Hejaz sejak abad 17, mengincar kekuasaan Hussein Ali di Hejaz dan, lagi-lagi, mereka mendapatkan bantuan Inggris. Ia memulai kampanyenya dengan menaklukkan Riyadh. Pada 1926, di bawah kepemimpinan Abdul Aziz, Bani Saud kembali menguasai Hejaz. Keturunan Sarif Hussein pun tersingkir dari Makkah dan Madinah. Pada tanggal 23 September tahun 1932, tepat hari ini 88 tahun silam, Abdul Aziz mendeklarasikan nama Arab Saudi sebagai nama kerajaan yang merupakan gabungan Hejaz dan Najd. Ia pun menjadi Raja Arab Saudi pertama. Raja Salman yang pernah berkunjung ke Indonesia adalah Raja ke-7 Arab Saudi. Lalu, apa kabar Lawrence? Setelah pulang ke Eropa pada akhir 1918, ia membantu Inggris dan Prancis dalam hal diplomasi dengan bangsa Arab. Ia juga sempat kembali bertugas di ketentaraan, termasuk sebagai intelijen, selama beberapa tahun sebelum tewas dalam kecelakaan motor di dekat kediamannya di Inggris pada tanggal 19 Mei tahun 1935.